Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rian Prime nanti 5. Sekarang kita mau ada kerjaan dikit dan sekarang kita mau ke kampus juga. Wih, keren kakak sebelah pakai CRF. Jijit CRF ini kayak CRF ya, yang produk Honda. Ya, kita lagi nunggu dia. Woi pak, itu santai pak. Ini belum, masih merah baru. Jadi sekarang oke deh Jo. Yuk lanjut perjalanan kita hari ini. Kita bakalan pergi, ada kerjaan sedikit, dan sekarang kita coba ke kampus. Jadi sekarang kita udah melewati lintas kota. Ini pakai mode silent ya. Yuk, masih tetap lihat Google Map karena masih belum percaya diri jalan di sini. Takutnya kesasar. Sasarnya muter-muter gitu sih. Maksudnya enggak susah kali, tapi kalau berdasarkan repeat jadinya. Jadi masih tetap pakai Google Maps sebelum mengetahui perjalanan. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan. Sini gedung lumayan tinggi-tinggi ya. Yuk, ini kayak Indaco sebelah ya. Honda udah pernah chattingan juga sama. Oke, next lanjut aja video ini. Kita mau jalan-jalan aja pokoknya. Yuk, tetap ikuti aja, asisten aja pokoknya. Ya, sekarang kita udah nyampe di lapangan Merdeka nih guys. Ini sebelah kanan ini lapangan Merdeka. Sekarang ini kita udah di lampu merah dekat lapangan Merdeka. Ini lapangan Merdeka ini lagi proses rehaban ya, lagi proses perbaikan. Kayaknya bakalan dibuat lebih keren nih dari sebelumnya ya. Maaf ya guys, di sini lampu merahnya emang gak lama sih. Ini sebelah kanan nih lapangan Merdeka. Ini kalau menurut saya sih pusatnya Medan sih sebenarnya. Soalnya keren area sini, jalan satu jalur aja jalan di sini nih. Jadi kalau saya lihat-lihat di daerah sini kayak Jakarta gitulah. Kelihatannya kayak di Jakarta. Gedung tinggi-tinggi, pokoknya keren, bersih lah pokoknya. Area sini bersih. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian kan? Oke, lanjut videonya. Jadi ini lampu merah tapi udah hijau. Lanjut. Oke, sebelah kiri ada City Hall, ini hotel ya. Dan ini gedung tinggi-tinggi deh, nggak tahu berapa tingkat. Nggak tahu, bagi teman-teman yang tahu berapa tingkat nih kasih tahu. Ini sebelah kan ada pos
Pos kayak gedung lama ya. Ini kayaknya Toyota. Wah, gede Toyota di sini ya. Ya, kita jalan masih pakai map ya guys, jadi harap maklum aja ya karena baru. Oke, di sini apa nih gedung tinggi di sebelah kiri? Oh, Telkomsel, gede juga Telkomsel. Ya, keren dah medan ini. Oke, kita ini lintas kota, jadi kita pakai knalpot suara smooth. Oke, kayaknya kita tetap lurus sih sebenarnya. Tapi dari tadi ini Podomoro ini keren nih, mallnya keren. Tapi belum pernah ke dalam sih sebenarnya. Cuma liatin dari luar aja ya guys. Yuk, ini di depan ada bundaran guys. Ini bundaran apa ya? Adipura. Oh, Adipura 2013. Oh, Medan pernah jadi mendapatkan piala Adipura di 2013 ya guys. Bersih keren, mantap dah.
kayaknya tujuan kita nggak jelas ya guys, masuk-masuk gang-gang kecil ini. Kemana kita ya? Oh iya, sekarang kita itu mau ke ada kerjaan dikit guys, jadi teman-teman ngikutin aja. Nanti kita selesai ini rencana kita mau pergi ke kampus. Jadi sebenarnya sedikit cerita tentang ke kampus sih sebenarnya, kalau teman-teman pengen tahu kok bisa sampai ke Universitas Sumatera Utara kuliah. Jadi kita mulai dari belakang aja sih sebenarnya, pokoknya kita mulai setelah kita ke kampus aja. Oke. Yuk, kayaknya panas-panas ini haus juga guys. Yuk kita singgah ke Indomaret, kita mau beli minum dulu. Terus kalau ada makanan yang kita suka kita beli makan. Kita nyantai dulu di Indomaret, nunggu waktu yang tepat dah pokoknya, karena ada kerjaan dikit ya kan. Oke, setelah ini kita ke kampus ya guys. Yuk, setelah kerjaan selesai, kita sekarang nyampe di depan pintu gerbang kampus Universitas Sumatera Utara. Nggak tahu ini gerbang berapa ya, kayaknya macet gini, ada apa ya, nggak tahu lah, pokoknya macet mungkin karena faktor rame. Kayaknya ada wisuda, ada paket-paket wisuda sih kelihatan tadi. Oke, lanjut aja kita cerita kok bisa kita sampai di gerbang ini, kok kita bisa sampai di USU ini, nggak tahu kenapa kok bisa kita sampai. Jadi kita cerita-cerita aja di sini ya guys. Jadi kalau saya buat judulnya nanti cerita bahas tentang kok bisa sampai ke Medan pokoknya. Nah, jadi kita jadikan judulnya nanti kan di YouTube-nya. Jadi kita cerita-cerita aja sih sebenarnya. Kayak awal mulanya kan saya tamat 2014 SMA, terus masuk kuliah itu di Akademi Teknologi Industri Padang. Jadi yang sekarang namanya udah menjadi Politeknik Agroteknologi Industri Padang, yaitu di Tabing. Jadi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kuliah walaupun banyak masalah, kendala apa-apa. Ya, sekarang kita coba nanya dulu di mana gedung teknik kimia guys. Teknik kimia mana? Tekim. Ini simpan ini. Kiri. Oh, belok kiri. Kiri.
Arsitektur ya? Teknik kimia. Teknik kimia. Ini depan ini. Oh, depan ini ya, Bang? Nah, Itu gedung Pascaya itu, Bang? Oh, ada wisuda? Kalau ya ini orang komen. Kalau nggak yang dari situ, Ah. ada itu di belakangnya. Oh, di belakangnya. Duanya di belakang. Ramai kayak gini juga nih, Bang? Gedungnya. Enggak, sekarang ini kayak... Warnanya warna apa ya? Ah. Warna hijau atau warna apa? Iya, iya. Warna putih deh. Oh, oke. Jalan keluarnya kemana, Bang? Apa? Kalau mau keluar kemana, Bang? Di pintu 1 keluarnya. Lurus? Kan ini masuk dulu nih. Ah, iya. Ya kan nanti keluarnya satu sana aja. Oh, sana. Oh, Ataupun pintu 4. tempat bisa juga. Oh, oke. Oke, Bang. Kasih ya, Bang. Oke, kayaknya kita udah tahu gedungnya. Jadi karena faktor rame, kita lanjut come home aja. Kita pulang aja. Males ribet-ribet kayak gini ya. Oke, lanjut cerita tadi. Jadi kuliah di Tabing di Atip tuh D3, alhamdulillah menyelesaikan di 2017. Jadi 3 tahun selesai, alhamdulillah gitu kan. Jadi setelah 2017 tamat, saya coba daftar kerja. Ada pekerjaan yang datang, bukan yang datang sih, ada saya mendapatkan pekerjaan, cuma nggak sesuai keinginan lah, pokoknya ada-ada aja gitu kan. Kayaknya faktor untuk melanjutkannya kuat kayaknya gitu kan, sampai 1 semester udah cari kerja di mana-mana. Waktu itu saya mikirnya karena sebelumnya saya selesai ada kemalangan gitu kan, jadi saya coba tetap stay di Padang. Pokoknya di 2017 itu, tamat 2017 saya coba stay di Padang aja, pokoknya cari kerja di Padang terdekat supaya orang tua nggak sendirian di rumah kan. Jadi saya tetap di Padang. Jadi lanjut cerita, saya coba apa, pokoknya 1 semester lah, saya belum dapat kerja. Jadi bermacam kendala lah pokoknya kan. Ada yang sesuai, ada yang enggak, terus ada yang sesuai tidak dibolehin sama keluarga karena faktor apa-apa gitu kan, banyak lah pokoknya. Jadi setelah itu saya coba lanjut aja lah kuliah, saya lanjut studi kan, jadi awal mulanya pemikiran saya untuk nyambung S1 itu, yang adanya itu ada di Universitas Sumatera Utara inilah. Ini patokan pertama saya untuk nyambung lanjut studi ke S1 di sinilah, di USU ini. Awal mulanya udah kepikiran kan, kayaknya di USU, ke Medan kayaknya kan, Medan kalau nggak ke Undri. Waktu itu cek itu Medan sama Undri. Kiranya pas dicek di Medan nggak buka, di USU ini nggak buka kan untuk S1-nya. Terus coba lihat di Undri, ada buka, cuman karena faktor saya agak kurang teliti juga sih sebenarnya, udah masuk duit 150 untuk biaya pendaftaran, kiranya yang buka untuk jurusan lain, nggak ada jurusan teknik kimia. Oke, udah hangus lah duit 150 kan. Jadi lanjut coba cari, nggak kebayang ini bisa sampai ke Unsri, Universitas Sriwijaya di Palembang, nggak kebayang kan. Cobalah daftar di Unsri, ada buka kan di Unsri, coba daftar Unsri. Kiranya tes ada berapa kali tahap, ada 3 tahap gitu waktu itu tesnya. Pulang PP Padang Palembang waktu itu kan, naik bus Yuanda Prima. Jadi kalau teman-teman ngikutin video saya dari dulu, saya sempat di video saya yang perjalanan dari Padang ke Palembang Padang itu naik bus, terus saya buat rekam aja video-video kayak gitu. Jadi kalau teman scroll ke bawah di video YouTube saya, itu ada video saya dari Padang ke Palembang Padang itu. Jadi lumayan meningkatkan subscriber saya waktu itu gitu. Jadi setelah itu saya kuliah lah, di 2018 saya lulus kuliah di Unsri, Universitas Sriwijaya. Jadi kuliah setahun 2 tahun. Di 2020 itu di bulan Februari pandemi datang. Pokoknya 2019 akhir tahun itu udah pandemi udah datang kan, udah ada infonya kan, informasinya di luar. Terus masuk ke Indonesia, terus Februari kami disuruh pulang semuanya. Saya tipe-tipe orang pemulang kan, jadi saya cepat pulang. Jadi 2020 bulan Februari akhir saya udah di Padang itu. Supaya cepat saya coba naik pesawat. Itu naik baling-baling bambu saya waktu itu kan, naik pesawat. Setelah itu saya kuliah online di rumah.
Jadi waktu itu perkuliahan nggak ada juga sih, udah selesai sidang. Waktu itu belum sidang, baru nyusun. Jadi pas nyusun itu saya coba nyari, bukannya cari kerja sih, nyusun. Setelah itu coba selesaiin. Setelah itu selesai sidang waktu itu. Pas selesai sidang, 2 hari selesai sidang, saya coba daftar kerja terdekat. Waktu itu ada perusahaan gede namanya Apikal perusahaannya. Jadi saya coba daftar kerja ke sana. Itu bukan tempat sih, itu bukan ijazah. Ijazah saya belum keluar. Jadi di sana itu waktu itu saya belum pakai ijazah. Jadi baru pakai transkrip yang baru ditandatangani sama Pudir 3 nggak salah. Jadi coba masukin. Jadi waktu itu belum ada nilai untuk seminar waktu itu kan. Selesai seminar, selesai sidang. Nah, jadi belum ada nilai. Jadi coba masukin. Cuman saya buat note di bawahnya. Coba daftar. Setelah seminggu saya ditelepon suruh interview. Pokoknya jeda seminggu selesai. Jadi bukan interview sih, yang pertama tes pertamanya tes psikotes. Selesai itu 2 hari selesai itu tes sama HRD. Setelah itu dalam sehari itu hari Jumat waktu ingat saya tes sama user selesai. Jadi saya sholat Jumat, selesai sholat Jumat langsung dapat info. Baru nyampe rumah teman waktu itu, langsung dapat info kalau saya tuh lulus kerja. Jadi kayak gitu ceritanya. Jadi saya dapatlah kerja di Apikal. Padahal kuliah saya belum selesai. Saya masih ada kendala di kuliah saya. Jadi masih ada kendala itu di 2020 bulan September. Masih ada kendalanya, itu faktor harus kita yang ngurus ke Palembang waktu itu, ke Unsri. Jadi nggak bisa diwakilkan waktu itu. Jadi gimana lah, antara pilih kerja sama kuliah. Cari kerja susah gitu kan, terus kuliah gimana gitu kan. Oke lah, saya tangguhkan waktu itu kuliah. Untung alhamdulillah nggak bayar SPP kan. Jadi alhamdulillah waktu itu tuh nggak ada gitu kan. Jadi saya tetap kerja. Jadi setahun setelah saya selesai kerja, saya selesaikan lah kuliah. Jadi baru dapat cuti kan, kerja di perusahaan baru dapat cuti, baru setahun kan. Setahun saya kerja dapat cuti, saya ambil cuti 1 minggu untuk pergi ke Palembang, urus semua surat berkas semuanya gitu kan. Jadi setelah terurus, terus dibantu juga sama Unidesi waktu itu, dibantu juga sama dosen pembimbing juga, minta tolong kan gimananya gitu kan, sama IAI waktu itu dibantu juga, ada teman-teman juga yang bantu gitu kan di Palembang. Tapi rata-rata teman udah nggak ada sih sebenarnya. Misalnya teman-teman di 2000 berapa itu betul, pandemi 2020 2021 itu teman-teman udah pada selesai semua, udah tamat semuanya. Jadi sayang lah. Jadi 2022 saya coba selesaikan gitu kan. Pokoknya akhir tahun 2021 saya ke udah setahun kerja kan, ke Palembang. Setelah itu saya selesaikan, wisuda lah saya bulan Maret 2022. Jadi setelah wisuda 2022 Maret ini, saya kepikirkan, saya niatnya sih pengen lanjut juga tapi sambil kerja gitu kan, sambil kerja. Jadi mikir-pikir, ya udah, alhamdulillah ada tabungan dikit, saya cobalah lanjut. Jadi coba pertama udah bilang pas waktu itu SPV di tempat saya kaget gitu kan, tiba-tiba saya keluar aja gitu kan. Saya bilang saya mau lanjut studi, emang udah dari dulu kepikiran. Cuman kalau saya omongin dari dulu mungkin bakalan jadi mau lanjut kayak itulah, jadi bahan omong-omongan. Jadi biar terbersih dalam hati saya aja waktu itu. Jadi saya cobalah daftar waktu itu. Saya coba daftar di USU, alhamdulillah waktu itu buka gelombang kedua. Saya coba daftar. Setelah itu untung alhamdulillahnya tesnya online. Kalau seandainya offline, juga belum. Tes online-nya guys rumit kali sih sebenarnya, banyak soalnya gitu kan. Untung waktu itu saya masuk sore, jadi untuk hari Sabtu libur. Jadi waktu itu saya tesnya hari Sabtu, fokus lah saya kan tes. Jadi di tes hari Sabtu saya itu ada 2 jam di depan laptop
nggak bisa ngapa-ngapain, cuma pakai kertas, pakai pena gitu kan, nggak sempat searching, nggak bisa searching juga gitu, pakai buka handphone pun nggak bisa gitu kan. Pokoknya tesnya batasan waktu untuk satu soal itu nggak salah 10 detik. Ada soal suatu, kalau kita udah lanjut, kalau kita nggak kejawab lanjut otomatis gitu kan, kayak gitu, repeat soalnya gitu. Jadi alhamdulillahnya gitu kan, alhamdulillahnya saya lulus gitu kan. Jadi lulus, dapat informasi lulus, soalnya kasih info saya lulus di sana untuk masuk kuliah di bulan itu kan. Di bulan itu diinformasikan. Jadi sempat juga manajer saya ngomong kan, kok nggak kuliah di UNAN aja gitu kan dekat. Terus kata saya melanjutkan studi dengan jurusan yang sama Pak gitu kan. Kalau seandainya UNAN jurusan saya nggak ada. Oh memang jurusan UNAN yang buka nggak ada ya? Oh iya benar katanya. Kayak Bapak itu lanjut S2 juga di UNAN gitu. Cuman jurusan yang ada buka lah gitu kan untuk karyawan gitu kan. Jadi saya otomatis saya harus meninggalkan kerja kan gitu kan. Harus meninggalkan kerja. Jadi saya lanjut kuliah di USU. Jadi banyak sih teman-teman yang nanya, kok ngambil di USU, kok nggak lanjut di, ada juga SPV saya ngomong itu dia dari Unsri juga ngomong kan, oh kok nggak ngambil di apa aja bang, ngambil di Unsri aja kan udah Unsri dulu. Dan pun dosen-dosen saya di Unsri pun nanya juga, kok ngambil di USU, kok nggak di Unsri aja gitu kan. Nggak tahu karena faktor apa, mungkin teman-teman tahu mungkin kan, cuman saya nggak berani ngomong di sini lah. Jadi saya banyak pikirnya sih, masalahnya kalau seandainya saya ngambil di USU, di Unsri, keluarga saya udah kumpul semua di Medan, abang saya udah di Medan, kakak cewek saya udah di Medan. Jadi saya mikirnya kayak gitu. Masalahnya waktu 2018 sampai 2020 itu balik lagi di 2018 sampai 2020 itu kami pisah semua. Nyamuk tadi guys. Jadi pisah semua gitu kan. Jadi nggak ada di kampung kakak-kakakku. Jadi saya mikirnya untuk ini saya korbankan lah kerjaan gitu kan. Saya lanjut kuliah. Jadi kita bisa kumpul. Jadi di sini di Medan ini kami kumpul semuanya. Jadi yang anehnya gitu kan, seharusnya kumpul di kampung kan, tapi kami kumpul di rantau. Jadi rumah kami dekat-dekat di sini, antara abangku, kakak cewekku, aku, rumah kami dekat-dekat di sini di Medan ini, masih dalam satu komplek. Jadi kayak gitulah ceritanya. Kok bisa sampai ke Medan ini? Saya kuliah, mau lanjut studi, udah kerja lanjut studi. Jadi sekarang mudah-mudahan YouTube ini berkembang. Alhamdulillah teman-teman, ini kalau menurut saya dalam jangka waktu 2 bulan ini perkembangannya cukup pesat sih sebenarnya, dan lumayan aktif karena ada wifi di rumah. Jadi teman-teman support aja lah video ini gimana ke depannya. Jadi mudah-mudahan bisa berbagi, alhamdulillah bisa dapat rezeki, dan nggak neko-neko sih sebenarnya, bisa bahagian orang tua, bisa mendapatkan apa yang diinginkan, kayak itu sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya teman-teman tonton aja video ini sampai habis. Teman support aja lah pokoknya video saya ini sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ada rezeki di sini, dan saya pun ingin berbagi juga sih sebenarnya. Kalau ada rezeki kita berbagi juga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, next lanjut aja videonya guys. Yuk.
dosisnya 300 mg. Sebenarnya ini pakai buat orang tua itu yang 100. Bisa diganti ya, Kak? Ini yang 100, Kak. Ya. Oke, Kak. Gimana? Kalaupun ada kita merek patennya. Tapi 100 mg nggak? Iya. Ah, oke, nggak apa-apa, Kak. Ini nambah bagaimana, Kak? Pas? Sama? Oke, betul ya, Kak?